Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, semoga kalian semua sehat di tempatnya masing-masing. Marilah kita awali kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penentuan nilai akhir. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, kemudian melakukan ujian, misalnya ujian tengah semester, ujian akhir semester, mungkin ulangan harian, mungkin memberikan tugas, maka nanti akan terkumpul skor-skor, ya, atau nilai-nilai. Misalnya nilai mid semester 75, nilai akhir 85, tugas 75. Kemudian ulangan harian misalnya 80. Nah, kemudian pertanyaannya berapakah nilai akhirnya? Nah, nilai akhir itu adalah bisa berupa angka atau huruf. Ya. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu disimbolkan dengan huruf. Jadi ada nilai A, kemudian ada nilai AB, nilai B, BC, C, kemudian CD, D, dan E. Tapi bisa juga berupa angka. Baik huruf maupun angka itu adalah melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan pada jenjang tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ya. Jadi misalnya seseorang itu mendapatkan nilai A. Mahasiswa mendapatkan nilai A dalam sebuah mata kuliah. Nah, nilai A itu rentangannya seandainya mahasiswa itu mampu meraih nilai 80 ke atas. Apa artinya? Nilai A yang tadi saya sebutkan melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik itu mencerminkan bahwa setidaknya mahasiswa tersebut menguasai 80% dari bahan atau materi yang sudah dia terima. Jadi 80% dari materi-materi yang sudah dia terima dalam satu semester misalnya. Nah, kalau dia dapat nilai misalnya B, ya, kalau nilai B itu sekitar 70-75, artinya dia menguasai sekitar 70% dari materi yang diajarkan. Nah, beberapa fungsi nilai akhir. Yang pertama, nilai akhir memiliki fungsi administratif. Jadi untuk menyaring siapa yang naik, siapa yang lulus atau tinggal kelas, siapa yang layak menerima beasiswa, siapa yang layak direkomendasikan untuk pekerjaan tertentu, atau ditempatkan di kelompok kelas tertentu. Ya, jadi ini fungsi administratif. Nomor 2, fungsi informatif, yaitu memberi laporan bagi orang tua, bagi wali kelas.
bagi penasihat akademik. Jadi misalnya seorang wali siswa mendapatkan informasi bahwa nilai mata pelajaran bahasa Arab misalnya anaknya itu 9. Nah, ini orang tua bisa menyimpulkan bahwa anaknya memiliki bakat dalam bahasa Arab. Ya, penasihat akademik juga begitu. Mungkin dia nanti bisa mengarahkan anak ini ke depannya bisa menekuni ilmu atau masuk ke misalnya program studi pendidikan bahasa Arab. Fungsi yang ketiga adalah fungsi bimbingan. Misalnya bagi siswa yang nilainya rendah, ya sehingga misalnya diberi treatment satu kelas misalnya 40 yang nilainya di bawah standar misalnya 5. Nah yang 5 orang ini nanti diberi treatment. Misalnya dia seminggu 3 kali masuk pukul 6.30. Sementara yang lainnya adalah jam 6. Jadi ada waktu setengah jam untuk proses remedi. Mengejar ketertinggalan dengan teman-temannya yang sudah mencapai standar normatif. Yang terakhir fungsi instruksional, yaitu sebagai umpan balik bagi penyempurnaan program. Jadi hasil dari nilai akhir, terutama nanti setelah dicari rata-ratanya dalam sebuah kelas, itu akan menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk kedepannya, untuk penyempurnaan proses pembelajaran di masa yang akan datang. Jadi misalnya dalam semester ini siswa kok nilainya jelek-jelek, jeblok. Nah, berdasarkan data tersebut kemudian guru melakukan evaluasi. Mana yang salah? Apa yang salah gurunya atau muridnya? Ya, gurunya kalau yang salah, apa yang salah? Misalnya metodenya. Nah, kalau murid yang salah, apa yang salah? Mungkin motivasi belajarnya. Bahkan mungkin karena faktor-faktor lain. Misalnya jam belajar pada jam capek. Misalnya jam 2 siang. Capek, ngantuk, lapar. Ya. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nilai akhir, yang pertama adalah faktor pencapaian atau prestasi atau achievement. Ya, ini rata-rata para guru ini menilai siswanya itu adalah dari faktor pencapaian atau prestasi. Tadi mestinya nilai ujiannya, ya nilai midnya, nilai ujian akhirnya. Nah, yang kedua adalah faktor usaha atau effort. Jadi seorang siswa yang sudah berusaha keras, namun mungkin belum sempurna dalam hal penguasaan materinya, maka dalam perspektif penentuan nilai akhir ini menjadi pertimbangan. Itu saya kiaskan seperti Anda menyuruh tukang listrik untuk menservis listrik di rumah Anda. Tapi sudah seharian berusaha, dia gagal.
Apakah sama sekali tidak kita hargai? Ya, paling tidak kita kasih makan dan minum. Ya. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga yang ketiga adalah faktor aspek kepribadian dan sosial. Personality and social karakteristik. Ya, jadi penilaiannya tidak hanya penilaian yang berbasis pada skor yang diperoleh pada saat ujian, tapi juga dinilai bagaimana kepribadian dan sosialnya. Nah, ini kalau Anda mengajar PAI apalagi, ya, justru nomor 3 ini sangat penting, yaitu orang dinilai bukan dari sisi intelektualitasnya saja. Jauh lebih penting dilihat juga pada aspek kepribadian dan sosialnya. Nah, yang terakhir dipertimbangkan adalah faktor kebiasaan kerja atau work habit. Jadi kebiasaan kerjanya dia disiplin. Kebiasaan kerjanya dia itu taktis, sistematik atau sistematis, ya. Tetapi hasil akhirnya mungkin kurang mengembirakan. Maka ada faktor kebiasaan kerja bisa menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk diberi skornya. Ya. Nah, bagaimana penentuan nilai akhirnya? Ya, ini coba saya simulasikan dengan program Excel. Ya, ini sheet 2 ya. Misalnya ada seorang siswa namanya Rizal. Ya. Ia mengikuti ujian ulangan harian. Jadi misalnya ini ujian mata pelajaran fikih misalnya. Fikih. Nah, dia mengikuti ulangan harian, ya, ujian formatif namanya. Ya. Ini misalnya dia 2 kali mendapatkan nilai 75, kemudian 70. Ya. Kemudian ujian mid semester, ya, mendapatkan nilai misalnya 80. Kemudian ujian akhir semester dapat nilai 75. Kemudian tugasnya 2 kali atau 3 kali ya, 75, 80. Nah, kemudian misalnya ujian prakteknya 2 kali, praktek ibadah sholat dapat nilai 75, praktek wudhu dapat nilai 80 misalnya. Nah, ini contoh saja. Nah, sekarang setelah terkumpul skor-skor seperti ini, bagaimana mengolahnya menjadi nilai akhir? Nah, ini baru satu anak, satu siswa, yaitu Rizal.
Ya. Nah, kalau guru yang tidak menguasai bagaimana metode penentuan nilai akhir, biasanya ini hanya dijumlahkan kemudian dirata-rata. Ya. Jadi hanya dijumlahkan, misalnya ini, ya tentu yang ini kita cari rata-ratanya dulu. Ini karena 2 kali. Nah, nanti akan kita tulis di sini. Ini untuk mid 80, UAS 75. Nah, yang lain harus kita cari rata-ratanya dulu. Klik di sini, ketikkan sama dengan, kemudian pilihlah average. Untuk mencari rata-rata ini average. Nah, kemudian di sini sorot yang mau kita cari rata-ratanya ini. Ya. Enter. Nah, 72,5. Kemudian ini untuk tugas juga kita cari rata-ratanya. Ya, ini ketikkan sama dengan, kemudian di sini cari rumus average, sudah. Nah, kemudian ini sorot yang mau kita cari rata-ratanya. 78,3. Ini kita buat koma 21 angka ya di belakang koma. Nah, yang terakhir praktek. Nah, ini tinggal sekali lagi ini sama dengan pilih average, kemudian sorot, enter. Nah, ini sudah terkumpul skor-skor nilai-nilai. Nah, nilai akhirnya gimana carinya? Sekali lagi kalau yang belum tahu, ini kemudian hanya dicari rata-ratanya saja. Ya. Misalnya di sini. Ini tinggal dicari pakai average tadi itu. Ya. Nah, ketemu 76,7. Kita bulatkan. Nah, dikiranya penghitungan seperti ini benar. Dikiranya. Ya, ini adalah salah. Kalau hanya dicari rata-ratanya itu salah. Nah, yang betul bagaimana? Tentukan bobotnya dulu. Ya. Ujian formatif misalnya atau UAS dulu. UAS bobotnya 25, mid bobotnya 25. Kemudian tugas bobotnya misalnya 15. Praktek bobotnya 15. Ya. Ini sudah 30. Ujian formatif berarti ini 20. Ya, ini terlalu tinggi ini, jadi mungkin kita berikan yang sini ya, prakteknya yang 20. Yang ujian formatifnya 15. Ya. Nah, usahakan nih ketika dijumlah ini ketemu 100. Ya. Supaya mudah ngitungnya. Nah, jadi ini bobot. Nah, menentukan bobot itu misalnya ya, kenapa praktek diberi bobot cukup tinggi? Nah, karena tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mempraktekkan sholat dan wudhu.
Jadi ini bobot ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya. Bobot juga terkait dengan tingkat kesulitan. Misalnya ujian mid dengan ujian akhir semester, kenapa diberi 25? Beda dengan ujian formatif atau ulangan harian yang hanya 15. Nah, setelah kita tentukan bobotnya seperti ini, tinggal dikalikan. Jadi skor yang diperoleh ini dikalikan bobot dulu. Ketikkan sama dengan, klik di sini, ini namanya sel E5. Kemudian bintang itu untuk mengalihkan, kalikan bobotnya, enter. Nah, yang ini tinggal ditarik ke bawah. Ya. Nah, sekarang Anda jumlahkan auto sum. Nah, ini dibagi 100. Ya. Dibagi 100. Jadi ini dibagi 100. Nah, kebetulan ketemunya 76,9. Ya, jadi ini hampir sama memang. Ya, atau sekarang misalnya ini bobotnya kita naikkan ya, ini 30. Ini 30. Ya, ini 60 masih misalnya ini 10. Ya. Nah, ini 60 ditambah ini 30. Oh, ini 10 ya. Ya. Ini 10, 30, 60. Ini. Ya, ini 100 ya. Pas. Nah, jadi antara penghitungan rata-rata dengan menggunakan bobot ketemunya akan berbeda. Nah, ini yang betul adalah yang ini. Ya. Meskipun ini kebetulan selisihnya hanya 1, sekian. Ya. Nah, maka ini di sini misalnya ini ada rumus seperti ini. Nah, NA nilai akhir itu misalnya ini bobot, tugas itu T itu tugas, kemudian angka 2 itu bobot, kemudian H itu ulangan harian, bobotnya 3, kemudian U itu nilai ulangan umum. Nah, ini pembaginya 10 karena bobotnya ini kalau dijumlah adalah 10. Ya. Intinya untuk menentukan nilai akhir jangan lupa dipertimbangkan bobotnya. Tidak hanya dicari rata-ratanya. Penentuan bobot sangat dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran. Sangat dipengaruhi oleh cakupan ujian. Cakupannya luas atau tidak. Sangat dipengaruhi juga dengan tingkat kesulitan. Nah, saya akan praktekkan untuk pemanfaatan Microsoft Excel untuk menghitung nilai akhir. Karena di sini nanti rumus-rumus sudah saya
tulis di sini. Bagi yang belum menguasai Microsoft Excel, saya persilahkan Anda belajar mandiri. Ya. Jadi nanti ini saya kirim juga filenya kepada Anda. Saya hanya mau demonstrasi, mau mempraktekkan. Misalnya ini kasus daftar nilai bahasa Arab 2 kelas B. Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semester genap tahun akademik 2018-2019. Nah, ini kolom nomor ini saya sampaikan ya. Ini menunjukkan ini sel A6. Nah, ini tampak di sini nih, ya. Sel A6 ini mau kita kasih nomor urut 1, 2. Ya, Anda tarik saja ke bawahnya. Ya. Kemudian senterkan. Misalnya ini nomor mahasiswa, ya, tidak perlu kita isi ya. Nah, ini ini misalnya Ali. Dia mengikuti ujian formatif 2 kali, F1, F2, F3, maaf 3 kali ya. Jadi ulangan hariannya 3 kali. Kemudian ujian nilai tugasnya 2 kali, TG1, TG2. Kemudian hadirnya dia mendapatkan skor 80. UTS-nya 75, UAS-nya 80. Nah, pertanyaannya nilai akhirnya berapa? Kalau tadi dihitung satu-satu seperti tadi yang saya demonstrasikan tadi. Kalau dulu ngitung seperti ini dengan kalkulator. Ya. Nah, yang perlu dipersiapkan karena kita akan memanfaatkan Microsoft Excel. Ini bobotnya. Nah, ini bobot untuk ulangan formatif 15, tugas 20, kehadiran 15, UTS 25, UAS 25. Ini kalau kita jumlahkan ini 100. Nah, lalu kita juga mempersiapkan tabel standar nilai. Ini cara membacanya, kalau mahasiswa mendapatkan nilai 0 sampai 45, maka dia dapat nilai huruf E. Kalau mendapatkan nilai 46 sampai 55, maka mendapatkan nilai huruf D. 56 sampai 65 C. 66 sampai 79 B. 80 ke atas A. Ya. Nanti ini disebut dengan tabel array. Ya, tabel array. Baik, di sini sudah saya buatkan rumusnya. Tentu rumus ini akan berubah kalau posisi tabelnya ini berubah. Kalau yang sudah menguasai Excel ini nggak asing lagi. Jadi rumus ini akan mengalami perubahan kalau tabelnya dipindah tempat. Ya. Nah, mari kita hitung. Kita hanya akan ngitung pada baris ini saja. Karena yang ke bawah nanti tidak perlu. Hanya kita copy saja. Nah, baik, silakan Anda cermati. Ketikkan sama dengan ya. Kemudian
Kita akan mencari rata-rata ini dulu. Ujian formatif yang 3 kali. Klik ini. Average. Oke. Kemudian Anda sorot ini. Sel D7, E7, F7. Ya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita akan ngetik rumusnya di box ini, di formula bar ini. Jadi kita ini average sel D7 sampai F7. Artinya kita sedang mencari rata-rata nilai ujian formatif. Ya. Anda kalikan bobotnya. Kalikan bobot. Nah, tadi untuk ujian formatif bobotnya 15. Ya. Nah, kemudian tambah. Ya. Cari rata-rata nilai tugas. Ya, average lagi. Ya, kemudian ini sorot. Oke. Kalikan bobotnya. Bintang. Nah, tugas tadi diberi bobot 20. Berarti kali 20. Nah, tambah. Nah, karena hadir ini tidak ada nilai lain, hanya 1, maka ini tinggal Anda sorot sel E7. Klik. Kalikan bobotnya. Hadir tadi diberi bobot 15. Jadi kalikan 15. Ya. Tambah. UTS juga demikian. Ini langsung Anda sorot, dikalikan bobotnya. Bobotnya tadi 25. Nah. Plus ujian akhir, ini tinggal nyorot juga karena hanya 1 angka. Iya, kalikan bobotnya. Bobotnya 25. Nah, coba tengok rumus-rumus yang saya tulis di belakang. Nanti setelah tadi seperti itu, di depan kita kasih kurung, di belakang kita kasih kurung, kemudian garis miring 100. Ya, 100 itu pembagi tadi jumlah bobotnya itu oleh jumlahkan adalah 100. Nah, jadi di sini Anda kasih dalam kurung atau buka kurung, kemudian sini tutup kurung, kemudian garis miring 100. Sudah selesai, enter. Ya, sudah ketemu 74,3. Nah, yang ke bawah bagaimana? Ini tinggal Anda klik, lalu di sudut kiri bawah ini ada simbol plus hitam ini. Anda klik mouse kiri, lalu Anda seret ke bawah. Ya. Nah, sudah selesai. Nilai akhir sudah didapat. Nah, mudah bukan? Jadi kita hanya menghitung yang ini aja. Yang kita hitung ini aja. Yang ke bawah ini biarpun jumlah siswanya 1000, kita tinggal nyeret saja. Ya, jadi yang kita hitung hanya ini baris ini saja. Nah, kalau sekarang kita tidak manual satu-satu ngasih huruf, tapi secara otomatis juga. Maka, nah ini cara mengkonversikan nilai ke huruf. Klik sel M7. Nah, jadi M7 itu ini.
ini ya, klik sel M7 di sini. Ini M7. Kemudian pada sel tersebut insert fungsi VLOOKUP. Nah, jadi klik di sini ya, ini M7. Kemudian klik di sini ada insert fungsi. Kemudian cari fungsi VLOOKUP. VLOOKUP ini di sini ada lookup and reference. Nah, silahkan diklik ke bawah. Nah, ini paling bawah nih, VLOOKUP. VLOOKUP itu artinya vertikal. Kita akan mengkonversi angka-angka yang bersifat vertikal. Klik di sini. Nah, muncul fungsi argumen. Ini namanya kotak fungsi argumen. Nah, yang mau kita konversi ke dalam bentuk huruf itu angka berapa? Yang tadi adalah yang mau kita hitung ini. Sel L7, maka klik di sini. Iya, di sini akan muncul L7. Ya. Kemudian tabel array. Tabel array itu standar nilai yang mau kita pakai apa? Ini klik di sini. Ini tabel array. Kemudian sorot ini. Nah, sorot. Nah, kemudian jangan lupa setelah disorot, tekanlah F4 supaya nanti bisa di copy ke bawah. Ya. Ya. Ya, jadi ini pada fungsi argumen setelah tadi kita sorot pada standar nilai tadi, kemudian tekanlah F4. Ya, ini mana F4 ya, F4. Nah, muncul dolar ya. Kemudian pada call index num ketikkan angka 2. Nah, sudah selesai. Nah, oke. Nah, langsung B. Nah, ini sudah selesai. Sekarang tinggal ke bawahnya Anda. Nah, di sudut kiri bawah ini ada tanda plus. Anda tekan dengan mouse kiri. Anda seret ke bawah. Nah, secara otomatis sudah dikonversi angka menjadi huruf. Nah, silakan ya. Ini tadi sudah saya praktekkan. Anda nanti bisa berlatih. Ini sudah saya siapkan. Ini cara mencari nilai akhir. Cara mengkonversi nilai ke huruf. Ya. Baiklah para mahasiswa, untuk kali ini saya cukupkan sekian. Jadi penentuan nilai akhir suatu saat ketika Anda menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pendidik, ya, itu menentukan nilai akhirnya adalah mempertimbangkan bobot, tidak hanya mencari rata-ratanya. Kemudian salah satu contoh pemanfaatan Microsoft Excel adalah seperti tadi. Kalau manual ya ini jadi lama sekali kita ngitungnya.
Apalagi kalau jumlah siswa atau mahasiswa kita itu paralel, misalnya 4 kelas yang masing-masing kelas 40, berarti 120 ya. Nah Pak, kalau menggunakan platform misalnya Google Classroom atau platform yang lain yang di sana sudah ada fasilitas untuk menilai setiap tugas, setiap kuis, setiap ujian mahasiswa. Nah itu nanti Anda perlu belajar tersendiri itu ketika sebelum menggunakan platform pembelajaran daring yang sekarang banyak digunakan. Ya misalnya di kampus MY itu menggunakan platform MyClass. UAD mungkin juga memiliki platform sendiri. Ya. Baiklah, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Anda cermati video saya. Mohon maaf saya membuat video ini bukan apa-apa. Ini untuk mengantisipasi supaya bagi mahasiswa yang kesulitan sinyal, ini bisa membukanya setiap saat dia sudah mendapatkan sinyal. Jadi yang rumahnya pucuk gunung, nanti turun gunung dulu baru bisa buka, ini tetap bisa. Ya, bukan saya malas mengajar dengan Microsoft Teams atau dengan Google Meet atau dengan Zoom, bukan. Toh ini sama dengan saya rekaman video ini. Tapi tujuan saya supaya mahasiswa yang mengalami kendala teknis, terutama sinyal, mungkin listrik mati, mungkin pakai data habis, ini tetap bisa mengikuti perkuliahan yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.